Jadi saya pernah kerja sebagai admin, tetapi harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore banget, setelah asar baru nyampe rumah lagi. Itu 2016 kan? Apa ya nak? Itu Jadi saya merasa ya Allah kok sampai segininya ninggalin anak, sementara anakku waktu itu kurus luar biasa dan sakit-sakitan karena ditinggal ya, karena setiap ditinggal dia nangis terus sampai kurus banget, nangis terus. Akhirnya saya berdoa, ya Allah pokoknya aku mau bekerja yang tetap bisa sambil ngomong anakku. Mungkin anakku karena sudah kehilangan seorang ayah dari balita, jadi dia nggak mau kehilangan sosok seorang ibu. jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Dah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Kami doakan semoga yang sudah subscribe dan like itu mendapat limpahan rezeki yang melimpah ruah dan berkah, dan dimudahkan urusannya tentunya ya teman-temanku semuanya. Malam ini setelah di monet ya, belum memperkenalkan diri ya, rencananya udah dari kemarin-kemarin itu ya. Setelah di monet itu mau memperkenalkan diri, jadi nama sama dengan channel ya, namaku adalah Nelly Erlinawati sama dengan channelnya. Dan ini anakku Muhammad Abi Syafriza, panggilannya Abi gitu ya, panggilannya Abi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa. Buat teman-temanku semuanya, terima kasih banyak sampai detik ini ya, sehingga sudah dimonet dan sudah mendapat dolar, walaupun belum bisa diambil soalnya belum ada 100 dolar ya. Terima kasih banyak, ini udah pencapaian sangat membuat kami sangat bersyukur, karena kehidupan kami di kampung dan bener-bener di kampung. Terus kami belajar dari awal, dari nol, sangat-sangat belajar dari nol gimana cara bikin YouTube. Udah pernah cerita ya kalau awal bikin YouTube itu dari pertama kali itu ngeliat ada judulnya Gondrong Labanan tamat SD jadi YouTuber. Itu bener-bener membuatku ingin sekali mencoba. Oh ya Allah, tamat SD aja kok bisa, kok aku enggak. Setiap kali membaca itu gimana caranya bikin YouTube itu kayaknya rumit banget, tapi setelah tahu itu judulnya Gondrong Labanan tamat SD jadi YouTuber, membuatku semakin semangat untuk belajar. Masa sih nggak bisa gitu ya, padahal alhamdulillah dari pendidikan lebih tinggi dikit lah ya, cuman sampai SMA, walaupun MA ya waktu itu beda, dan itu jurusan agama sama sekali bukan jurusan pokoknya nggak ada hubungannya lah, tapi intinya pendidikannya alhamdulillah lebih sedikit lah ya, jadi mudah-mudahan lebih bisa memahami. Akhirnya saya coba dan alhamdulillahnya ternyata bisa, walaupun dibantu sama anakku ini banyak membantu juga, keponakan juga ada yang waktu itu masih sekolah di SMA juga. Terus ini waktu itu SD masih kelas berapa ya, pokoknya masih kecil. Kemudian teman-teman setelah itu didorong lagi, maksudnya kenapa sih kok sampai nekat bikin YouTube, itu ada ceritanya. Waktu itu sebenarnya kami sedang kesulitan ekonomi, sangat sulit sebenarnya, sampai sekarang juga masih sulit, tapi alhamdulillahnya waktu itu memang bener-bener luar biasa, bener-bener sangat di bawah gitu ya. Sebenarnya mau ngomongnya malu, waktu itu terlilit hutang yang luar biasa berat, membuat kami sangat berat. Terus pekerjaan itu nggak sesuai dengan
hutang kami yang sangat besar. Jadi saya itu hanya jualan cendol seperti yang teman-teman lihat itu ya, di depan tokonya orang, itu pun hanya di meja. Terus hutangnya sekitar 2 juta kalau sekarang ya per bulan. Buat makan aja pas-pasan, gimana mau bayar hutang. Akhirnya waktu itu lebih besar lagi, tapi saya lupa, besar banget pokoknya. Tapi akhirnya saya berpikir gimana ya Allah caranya punya pendapatan tapi nggak meninggalkan anak gitu ya, maksudnya nggak kerja ke luar negeri, nggak kerja di perusahaan orang, jadi tetap bisa bekerja sendiri tetapi sekaligus bisa mengasuh anak. Walaupun pernah ya mencoba waktu itu saking stresnya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, pernah kerja di sebuah PT yang besar ya, di Lampung tuh ada PT besar. Jadi saya pernah kerja sebagai admin tetapi harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore banget, setelah asar baru nyampe rumah lagi. Itu 2016 kan? Apa ya nak? 2014. Jadi saya merasa ya Allah kok sampai segininya ninggalin anak, sementara anakku waktu itu kurus luar biasa dan sakit-sakitan karena ditinggal ya, karena setiap ditinggal dia nangis terus sampai kurus banget, nangis terus. Akhirnya saya berdoa ya Allah pokoknya aku mau bekerja yang tetap bisa sambil ngomong anakku biar nggak sakit. Dia sampai pernah ingin menjatuhkan diri dari tempat tidur biar sakit, biar ditungguin, biar ibu nggak berangkat kerja, sampai pernah seperti itu. Mungkin anakku ini nggak inget waktu masih kecil banget. Jadi ya Allah ternyata keberadaan seorang ibu sangat luar biasa penting bagi seorang anak, dan anak nggak membutuhkan uang, nggak membutuhkan apapun kecuali kasih sayang dari seorang ibu. Kenapa saya nekat untuk bekerja sambil Gitu. ngomong anak, gimana caranya? Jadi walaupun gaji di waktu itu sebagai admin di sebuah PT ya lumayan maksudnya, tapi ninggalin itu tadi, saya terpaksa saya tinggalkan. Kemudian saya nekat bekerja atau membuat lapangan pekerjaan sendiri demi sambil bisa ngomong anak. Jadi jualan es tetap bisa sambil ngomong waktu itu ya, jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang merintah, nggak ada yang ngatur. Jadi kapanpun kita pengen ngomong anak, pengen nyuapin, pengen nungguin sekolah, pengen berangkat, pengen enggak, tetap bisa. Tetapi disitulah awal dari maksudnya kehancuran. Memang hancur waktu itu, hancur banget, tetapi hati kecil tetap bisa bahagia karena bisa menunggu anak. Jadi dalam hati atau doa, di dalam doa kami, pokoknya saya lakukan semua ini demi anak, dan Allah pasti tahu gitulah, pasti Allah akan memberi sesuatu yang terbaik karena kita berani keluar dari sebuah pekerjaan demi menjaga amanah dari Allah, yaitu anak gitu ya. Apalagi ya teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya, anakku ini sebenarnya kami ya terutama sebenarnya hidup emang benar-benar berdua. Nah ini saya membesarkan anakku ini, kenapa sampai sekarang masih digendong-gendong, karena saya membesarkan sendiri ya, ditinggal ayahnya dari waktu masih balita gitu ya. Jadi rasanya berat kalau bekerja sambil meninggalkan anak. Akhirnya saya nekat bekerja sambil ngomong anak gitu ya, yaitu jalan satu-satunya adalah keluar dari pekerjaan dan mencari membuat lapangan pekerjaan sendiri, walaupun hanya berjualan es gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah berkah kalau niat kita untuk menjaga amanah gitu ya. Kemudian hutang tetap nggak terbayar gitu ya, terbayar tapi sulitnya luar biasa. Akhirnya gimana caranya ya Allah, akhirnya ya itu tadi, terlilit hutang, kemudian stres berat, lihat-lihat HP ya, ada Gondrong Labanan yang membuat YouTube itu tamat SD. Akhirnya saya mencoba membuat YouTube. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada hasil, walaupun belum bisa diambil ya teman-temanku semuanya, tapi udah pencapaian yang luar biasa. Jadi sebenarnya awal-awal juga nggak ada yang lihat, tuh cuma 1-2, tapi alhamdulillah ya, intinya alhamdulillah ya. Berkah, yang namanya berkah itu bisa saja uang sedikit tapi mencukupi, atau pokoknya insya Allah berkah gitu aja lah ya. Jadi setelah membuat YouTube tapi
ketika sudah membuat YouTube ya seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi maaf ya nggak bisa buat yang bagus karena dari pagi sampai siang itu kan di pasar. Jadi di pasar kadang-kadang buat, kadang-kadang enggak karena repot sendirian gitu ya. Pokoknya ribet, kadang-kadang ribet, namanya jualan es kadang-kadang ribut anak-anak kecil gitu. Jadi nggak sempet ini itu, makanya pulangnya ya cuman bisa gendong. Kenapa anakku udah gede kok masih tetap digendong? Ini juga mungkin ketakutan dari seorang anak karena sudah kehilangan seorang ayah dan ada rasa khawatir dan takut kehilangan seorang ibu. Jadi anakku sangat dekat dan alhamdulillahnya ya Allah, alhamdulillah sekali saya tetap bisa bekerja sambil ngomong itu aja. Jadi walaupun di pasar bisa pulang sewaktu-waktu lihat anak, bisa sambil sambil mengawasi anak gitu ya, sambil kalau dulu anakku yang sering ke pasar juga gitu ya, jadi pasarnya deket, alhamdulillahnya seperti itu ya teman-temanku semuanya. Oke, Jadi intinya kenapa kok kontennya cuman gendong, cuman sama anak, ya itulah ya teman-temanku semuanya, ceritanya seperti itu. Jadi intinya mungkin anakku karena sudah kehilangan seorang ayah dari balita, jadi dia nggak mau kehilangan sosok seorang ibu. Jadi kami terlalu dekat ya, anakku lanang ganteng Dewe ini sangat dekat, dan ya inilah kekayaan kami satu-satunya yang selalu aku jaga, karena seorang ibu memang punya semacam insting yang bagaimana caranya tetap harus menjaga anak gitu ya. Oke, udah dulu itu cerita awal dulu ya teman-temanku semuanya. Insya Allah bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak. Dan ini perkenalan kami setelah sekian nama tahun saya ya. adalah Abi Safrijal. Jadi itu dulu ya teman-temanku semuanya, perkenalan awalnya. Semoga saya adalah katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin setelah kenal kita menjadi lebih dekat dan tidak saling menghujat atau mencela satu sama lain. Kita saling mendoakan semuanya teman-teman. Semoga teman-temanku semuanya sehat selalu, diberi keberkahan dan kemudahan dalam setiap kesulitannya. Oke, dadah teman-temanku semuanya, hatur nuhun, terima kasih matur suwun. Assalamualaikum.